Teman-teman, malam ini saya akan bahas satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan buat kita bersama. Hadis ini hadis tentang bab akhlak. Karena saya merasa bab akhlak ini salah satu PR besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Saya udah datang ke beberapa negeri, dari bagian paling selatan sampai ke bagian paling utara, timur dan barat. Memang belum banyak sih, tapi udah Allah beri kesempatan untuk mendatangi beberapa negeri. Baik itu negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam maupun negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim. Dan yang cukup menyedihkan buat kita adalah, dan itu realitas, justru kita mendapati negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, akhlak bangsanya, akhlak masyarakatnya terlihat dan terasa jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, sementara akhlak kita tidak sama sekali mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW. Dan ini masalah besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita datang ke negeri tempat Nabi lahir, tempat Nabi wafat, justru kita menemukan akhlak yang bahkan lebih parah daripada negeri-negeri yang lain. Ini masalah besar. Ini sangat menyedihkan. Ini PR dakwah. Ini adalah tugas kita bersama. Ya mungkin kita ngerasa jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh, mungkin sudah lebih dari 14 abad. Tapi di luar sana mereka bahkan tidak kenal Rasul. Di luar sana bahkan mereka bukan orang yang beriman kepada Rasul. Kenapa tuh akhlak mereka jauh lebih menyenangkan? Kalau saya tidak boleh mengatakan lebih baik, misalnya ada orang yang tidak sepakat, tapi lebih menyenangkan dan lebih terasa nyaman daripada akhlak kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bab akhlak ini bukan bab sepele. Karena saking pentingnya akhlak sampai dia menjadi salah satu di antara tujuan Nabi diutus. Alasan risalah diturunkan ke muka bumi, liutammima makarimal akhlak. Ketika Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran, rata-rata kalau kita mau menghitung, itu rata-rata kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akhlak. Mau dia ngomongin tentang akidah, nanti ujung-ujungnya akhlak. Mau dia ngomongin tentang risalah, ujung-ujungnya akhlak. Mau dia dilihat dari angle syariat, ujung-ujungnya akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperkenalkannya bukan dengan figur fisik. Figur fisik Nabi itu lebih banyak justru riwayat dari para sahabat. Walaupun fisik Nabi keren banget pastinya. Dengan penampilan beliau, dengan fisik fitrah beliau, dengan fisik tinggi beliau, kekar beliau, gagah beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau yang ideal banget. Tetapi sedikit sekali ayat yang membicarakan fisik Rasulullah SAW. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Al-Quran ketika memperkenalkan figur sosok Rasulullah SAW, Al-Quran mengambil dari angle akhlak. Dan salah satu yang terkenal adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar seseorang yang memiliki akhlak yang azim. Azim itu bukan hanya karim, bukan hanya jawad, bukan hanya hasan, bukan hanya khair. Azim, gak ada yang bisa menandinginya. Bisa dibilang manusia dengan contoh akhlak terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat,
lintas generasi, lintas negara, lintas ras, lintas bahasa di seluruh dunia. Manusia nomor satu yang akhlaknya paling keren itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya umat saat ini nih, bukan umat di zaman terbaik pastinya. Karena umat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairu ummah ukhrijat linnas. Kita bicara tentang diri kita. Umat yang saat ini justru salah satu umat dengan akhlak yang memprihatinkan adalah justru umat dari sosok yang akhlaknya terbaik. Ada apa di sini? Apakah kita kurang figur? Sementara figur kita yang terbaik. Umat lain mereka nggak punya figur sekeren figur kita loh. Umat lain tuh nggak punya qudwah, nggak punya teladan sekeren teladan umat Islam. Umat yang lain tuh nggak punya sampel, nggak punya model orang yang akhlaknya itu sempurna seperti model umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini ada hal yang perlu kita renungkan bersama, kayak klise gitu. Seorang nabi dengan akhlak yang selalu Allah ulang-ulang di Al-Qur'annya luar biasa, kemudian risalahnya sebagian besar isinya adalah akidah dan akhlak. Bahkan dulu kita ada mata pelajaran akidah dan akhlak, saking kalau yang belum pernah ngalamin berarti masih anak muda lah. Yang ngalamin pelajaran akidah akhlak berarti usianya udah dewasa. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya PAI ya. Dulu kita akidah akhlak. Terus SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya gitu-gitulah pokoknya zaman-zaman dahulu kala. Jadi kalau kita dengan risalahnya yang sebagian besar isinya akhlak, dengan role modelnya adalah orang yang paling baik akhlaknya, tapi realitasnya justru memprihatinkan akhlaknya, pasti ada yang miss dalam cara kita memahami agama ini. Ada yang krisis dalam fikroh Islam kita. Ada yang krisis dalam pemahaman syariat kita. Sehingga saya pikir membahas tentang akhlak ini menjadi salah satu di antara agenda dakwah yang sangat penting. Kita perlu yang namanya social movement. Kita harus ada gerakan sosial memperbaiki akhlak kita. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita kalau ngelihat sekarang ngebandingin ya dengan negara-negara maju, jumlah orang yang melanggar di jalan itu kita masih lumayan tinggi. Ini belum lihat kasus viral orang bertengkar di jalan. Hanya gara-gara masalah klakson, mukul. Hanya gara-gara masalah misalnya salah kasih sen karena mungkin dia juga baru agak-agak panik gitu. Terus jadi malah perempuan. Terakhir ada kasus yang ramai itu perempuan disakiti oleh seorang laki-laki yang badannya tegap gitu, atau kering atau ya biar fair ya, McGregor atau Habib Nurmagomedov nggak apa-apa lah. Karena kan ini maksudnya biar fair. Kalau dengan perempuan, di mana akhlak kita dengan perempuan? Bahkan di zaman Nabi, ketika ada seorang perempuan dilecehkan oleh Bani Qainuqa, itu langsung satu suku itu diusir sama Nabi. Satu suku diusir. Makanya nanti kalau teman-teman baca sejarah Yahudi di Madinah kan ada 3 kabilah Yahudi tuh. Bani Nudair, Qainuqa dan Quraidah. Salah satu di antara 3 kabilah Yahudi yang ada di pinggir kota Madinah itu terusir gara-gara apa? Kalau kita baca runut kasusnya kenapa? Gara-gara cowok-cowok anak muda mereka tuh melecehkan seorang perempuan muslimah di pasar. Itu alasan utamanya. Jadi ada cewek muslimah lagi belanja di pasar. Orang Yahudi ini kan suka bikin prank kan. Tapi prank itu bukan dari Yahudi ya. Ustadz suka? Enggak. Saya suka memberikan surprise. Bukan prank. Prank ini identik dengan, kan ada yang modelnya dulu tuh di luar negeri cukup ramai juga acara di televisi kayak gitu, yang kayak ngagetin, bikin orang deg-degan, bikin orang nangis, bikin orang takut, bikin orang apa. Ini sebetulnya tabiat orang-orang Bani Israel. Mereka tuh suka ngeprank orang di jalan. Nah, ini anak muda yang kurang kerjaan kali. Jadi mereka kayak nggak punya kerjaan, akhirnya nyari kerjaan atau ngerjain orang. Di pasar
ada cewek muslimah lagi belanja. Mungkin cewek ini cantik, digodain karena dia menjaga kehormatan, gak diladenin sama dia. Kalau kita gak, mungkin kalau misalnya dia bukan perempuan yang menjaga kehormatan, itu diladenin. Dianggap bercanda. Misalnya telepon nyasar diladenin, WA nyasar diladenin, akhirnya dihipnotis, hilang ATM segala macam. Nah ini karena dia menjaga kehormatan, dia gak mau ngeladenin, dia pergi aja. Digodain lagi dia pergi. Lama-lama mereka ngerasa kayak garing kan, karena gak direspon. Karena dia merasa garing, akhirnya main kasar. Begitu perempuan ini sedang belanja, sekelompok anak muda Yahudi itu dari bawah datang di balik meja, mengikat roknya dengan tali, lalu dipegang. Ketika perempuan ini berjalan, roknya diangkat. Ini kan kurang ajar ya. Susah untuk nyari kata-kata lain. Saya juga yang udah 1400 tahun yang lalu masih baper dan masih sebetulnya marah gitu ya. Cuman kan orangnya udah gak ada sih. Emangnya kalau ada orangnya ya cuman gitu doang. Kok ada orang aneh gitu? Apa dia gak punya istri? Jomblo Ustadz, gak punya adik, gak punya ibu. Gimana kalau adiknya, ibunya, anaknya, istrinya, kakaknya diperlakukan kayak gitu? Kan seseorang itu melihat gimana memperlakukan orang lain itu, gimana cara dia memperlakukan orang lain itu, gimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Diikat roknya di bawah, dan buat seorang muslimah ini sangat-sangat memalukan. Karena bagi muslimah, kehormatan itu kadang-kadang lebih berharga daripada nyawanya. Jadi bagi seorang muslimah diperlakukan kayak gini, itu lebih sakit daripada dibunuh, daripada kematian. Sakit dan malu banget gitu. Diikat roknya, ditarik. Akhirnya dia teriak nangis. Lalu datang laki-laki pemuda muslim, melepaskan ikatan itu, lalu dikeroyok rame-rame sama cowok-cowok Yahudi, dan karena dia dikeroyok rame-rame, terbunuh. Nabi bilang tidak ada lagi tempat buat mereka di kota Madinah. Nabi marah besar. Jadi jangan berpikir bahwa marah itu bukan sunnah. Ada marah yang sunnah, ada marah yang bid'ah. Pertanyaannya, selama ini marah kita udah nyunnah atau bid'ah? Jangan-jangan kita marah terhadap sesuatu yang bid'ah, sehingga kita disebut ahlu bid'ah dalam urusan marah. Atau sedih juga gitu. Nabi sedih, Nabi pernah marah, Nabi pernah bahagia, senang, suka, Nabi pernah sedih. Semua perilaku Nabi itu adalah qudwah, teladan, termasuk marahnya. Jadi kalau kita nggak marah dalam hal yang Nabi marah, berarti kita tidak mengikuti sunnah dalam urusan sarirah, perasaan Nabi, dan itu bagian dari akhlak. Nabi marah banget kalau udah urusan perempuan. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kita akan kepung benteng mereka dan minta diserahkan pelaku-pelaku itu untuk kita adili. Kan berlaku kisos, tangan dengan tangan, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa, dan itu adil. Kalau yang diambil itu adalah jari ya jari. Itu keadilan Islam. Kita minta pelakunya, belum diusir kaumnya, baru pelakunya doang yang mau diminta untuk diadili. Ternyata gak diserahin sama kabilah Yahudi tersebut. Gak diserahin, dibelain malah. Bentengnya ditutup rapat, dikepung sama kaum muslimin, gak diserahin. Cara baik-baik gak bisa. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah, dan secara paksa pelaku-pelaku tadi ditangkap dan dihukum secara adil oleh Rasulullah SAW. Ini adegan tentang Yahudi, makanya orang Yahudi sakit hati banget sama kaum muslimin. Tapi kalau ditarik dan dirunut kronologis ceritanya, emang salah mereka sendiri. Ini balik lagi kepada yang tadi adalah akhlak itu sesuatu yang penting sekali dalam Islam. Sehingga bicara tentang akhlak bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya bonus.